teman-teman, biasanya COVID menyerangnya bagian berat di nafas, benar ya? Paru-paru. Jadi serangan terhebatnya sahabat saya, anaknya dalam hitungan jam. Jadi dari kena, tidur, bangun sudah paru-parunya sudah nggak kelihatan, tertutup separuh. Berarti emang zahir ya, efeknya dahsyat sekali. Masih muda yang kena. Dan obatnya sangat mahal dan segala macamnya. Nah itu ketika menyerang, beberapa orang kan kalau nafas tuh nggak kuat. Perih sakitnya bukan main, dan saya ngalamin itu. Jadi kita dikasih pelajaran oleh Allah, bernafas nggak bisa. Cuma saya waktu itu tidak minta ventilator ya. Ini memang kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah saat itu mungkin sudah lewat. Karena nggak bisa nafas. Jam 1 malam kita bangun, dahsyat sekali, saya nggak bisa nafas. Setiap kali masuk sedikit saja seperti terbakar. Dada berat. Nah di saat itu teringatlah zikir-zikir yang diijazahkan masyaikh kita yang bersambung sanadnya kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, Abdul Hasan Syazili, Ahmad Tijani, Muhammad Abdul Karim Samani, Ahmad bin Idris Al-Idrisi, As-Sanusi, Ar-Rifai. Mereka ternyata zikirnya hampir sama. Ada zikir yang disebut zikir huwiyah atau zikir ismuzat di Asmaul Husna. Yang sempat diperdebatkan oleh beberapa ulama atau dai, tapi kalau ulamanya sudah mendalami bab ini tidak akan mempermasalahkan lafaz ini. Bisa merujuk bagi yang pengen baca kitabnya, Al-Ibda' fi Madharil Ibtida' karya Syekh Ali Mahfuz, temannya Syekh Muhammad Abduh, itu mengumpulkan perdebatan mengenai hal ini. Ya. Apa perdebatannya? Adakah zikir dengan kata hu? Karena nanti zikirnya pakai huwa. Ya. Kemudian hu, terus Allah Allah ya. Nah, beberapa orang kan mendebat ini. Setelah kita usut ternyata yang membid'ahkan zikir dengan hu atau Allah Allah itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, dia wafat tahun 728. Artinya sebelumnya belum ada yang membid'ahkan. Nggak ada yang membid'ahkannya. Baru beliau yang membid'ahkan. Sebelum beliau kan sudah ada yang pernah Ibnu Taimiyah hidup, namanya Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang kitab Al-Hikam. Ya, beliau wafat tahun 709. Beliau kemudian nulis kitab khusus mengenai anjuran membaca zikir Allah Allahu atau ambil salah satu Asmaul Husna. Ya. Lebih duluan mana wafatnya? Ibnu Athaillah Sekandari. Berarti ulama senior membolehkan, tapi ulama junior melarang gitu ya. Kang Hafiz senang banget istilah itu. Kita nggak cari lawan Kang Hafiz. Ini cuma perbedaan aja. Syekh Ali Mahfuz di dalam kitab Madharil Ibtida' Al-Ibda' tadi menguatkan pendapat ini, bahwa ulama yang membolehkan punya dalil lebih banyak dan lebih kuat daripada yang melarang. Nah, ini sebagai landasan, karena orang sekarang apa aja ditanya mana dalilnya. Ya. Padahal dalil paling kuat itu ulama. Sekarang mereka ingin mengikis itu dan tidak menghormati ulama-ulama. Nah ini problemnya. Jadi ini kita kasih dalilnya. Dan dalil yang paling gampang surat Al-Ikhlas. Kul. Kul, katakan. Apa yang akan kamu katakan? Huwallahu ahad. Berarti membaca huwa, Allah, ahad itu bagian dari sunnah. Ajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aja dalilnya, gak usah dalil-dalil yang aneh-aneh. Ya, baik. Saya hapus ya. Jadi nanti dari kata kul huwallah kita turunkan. Ini hanya sebagian dari zikir pernafasan, teman-teman, yang diwariskan masyayikh kita untuk terapi, untuk mengurangi rasa sakit itu. Kalau pengalaman saya, itu memang hilang sakitnya. Langsung kebuka. Yang rasa sakit kebakar itu langsung hilang.
anggaplah ini manusia, ya, pakai sorban aja deh, pakai jenggot dikit. Ini anggap saja titik pusernya ya, kita namanya titik imajiner, titik imajinatif. Untuk apa gunanya? Untuk membuat konsentrasi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, surat Zariyat. Di dalam dirimu apakah kamu tidak memandang? Biasanya kita zikir kan la ilaha illallah di lidah, pikiran keluyuran kemana-mana. Maka ulama kita kemudian mengajarkan, udah kamu pandang dirimu, pandang titik dalam dirimu. Maka dia ajarkan, baca hu itu dari sini. Jadi ada titik ubun-ubun, ada bahu kanan. Dada bagian kiri, dua jari di bagian dada bagian kiri, di bagian bawah. Di situ ada jantung. Kolbu berkaitan dengan jantung, bukan di jantung. Karena kolbu itu ruhani, gaib, sedangkan jantung itu nyata. Ya. Jadi kita latihannya bagaimana? Zikir dari sini, ditarik. Ya. Hu sampai ke atas, ditarik, hu, lalu dihunjam. Allah. Gitu. Ya. Jadi dimulai hu. Dan teman-teman kita sudah jelaskan di waktu sebelumnya, hu itu asalnya adalah hu ini. Ya. Jadi waw itu lil ittisal aja untuk menyambung. Di waw itu untuk menambah atau zaidah. Ya. Yang asalnya itu hu, yang berarti dia. Hu, dialah Allah. Gitu. Nah, apa yang akan kita maknai ketika baca hu Allah atau hu Allah? Dialah yang menyembuhkan. Dialah yang mengirim penyakit ini. Dialah tempat aku bergantung. Kepada dialah aku ridho. Itu aja yang dimasukkan. Karena sekarang kita lihat orang-orang sibuk cari vaksin, oke bagus. Karena Nabi mengatakan tadawu ibadallah, berobat. Tapi vaksin itu bukan obat. Dan hatta liyum sampai sekarang belum ada kan obat COVID. Akhirnya orang kemudian menguatkan imun. Oke, kuatkan imun. Tapi kan kita punya sisi lain yang harus dikuatkan. Coba tanya semua orang yang mengalami COVID itu mengalami ketakutan, dan itu adanya bukan pada fisik. Takut itu ada pada psikis. Karena ada pada psikis seseorang jiwa yang harus dibenerin jiwanya. Nah, ini insya Allah terapi ke nafs, ke jiwa setiap orang. Dan teman-teman masih ingat caranya gimana? Ini kan tadi baru garis imajinernya. Caranya kan pakai tahan nafas. Tahan nafas ya. Jadi caranya kita ambil nafas. Nah, apa yang unik dari ambil nafas teman-teman? Paru-paru kita ini terlalu luas untuk dibiarkan kosong. Coba teman-teman biasanya kalau bernafas itu keisi cuma 10% sampai 20%. Sedikit sekali. Iya kan? Kita diajak dikit jalan jauh, ngos-ngosan. Bang Hafiz dia, gampang ngos-ngosan. Asma. Waduh. Asmara. Si paru-paru ini dia bisa diisi 80% lagi. Bagaimana caranya? Itu dengan zikir. Zikir tahan nafas. Kalau bahasa Arabnya disebut habsun nafas. Habs, menahan nafas. Ya. Orang mati itu mainnya di nafas nggak? Orang silat mainnya di nafas kan? Hatta orang sihir mainnya di nafas. Hatta ruqyah yang Nabi ajarkan itu adalah nafas pakai ta dan rafa, nafas ya, tanafus. Itu bedanya dengan doa. Jadi kalau doa, kenapa ruqyah kita nggak bekerja? Antum cuma baca-baca ayat doang. Nabi kalau ngeruqyah orang kan nggak begitu, pakai nafas. Ya. Nabi SAW ketika meruqyah itu dengan gerakan nafas. Contohnya ketika baginda Nabi SAW didatangi oleh seorang ibu-ibu,
bawa anaknya dan mengatakan, wahai Rasulullah, ini anak saya masahul jin. Disentuh, diganggu, digoda oleh jin. Jadi dia kesurupan di jam-jam tertentu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi cuma menepuk dadanya, dan itu pasti ada nafasnya. Menepuk dadanya. Nah, itu disebut tapping. Ada yang punggungnya ya keluar, ukhruj adu Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Jadi Nabi, ruqyah Nabi santai aja. Istilahnya Buya Barzaki, ruqyah santuy. Jadi nanti dia mau buat channel ruqyah santuy kayaknya. Baik. Jadi ini ketika dibaca, kita tawajuhkan dulu kolbu kita kepada Allah. Maka dengan cara pertama, syahadat. Jadi kaifiatnya tolong diingat-ingat, syahadat dulu. Karena Nabi mengatakan, badiru bil amal salihan. Segeralah beramal soleh. Karena nanti ada orang pagi beriman, sore kafir. Atau sore beriman, pagi kafir. Karena kita sudah mencium, mencicipi kekufuran setiap hari, maka sebaiknya setiap saat kita juga mentajdid, ya, membaca syahadat tersebut. Nah, teman-teman dimuliakan Allah, jadi dibacanya apa? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau punya guru, sang maha guru kan Rasulullah. Ya, baca Fatihah, kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau antum tidak percaya Fatihah nyampe, cukup katakan, ya Allah berkah Fatihah, bukakan hatiku, sembuhkan jiwaku. Ya, kalau punya guru, kirim tuh guru, punya orang tua, kirim tuh orang tua. Berarti 2-3 kali. Habis itu, dan itu boleh di akhir, ya, boleh di akhir dibaca. Langsung kolbu dihadapkan kepada Allah, lalu kemudian kita baca, tarik nafas. Jangan penuh, cukup diisi nafasnya 75%. Jadi jangan gitu, dan jangan cepat-cepat juga, pelan-pelan. Pelan-pelan diambil pelan. Kira-kira keisi 75%, ditahan dengan cara diafragma perut ditekan. Lalu langsung sampai ke ubun-ubun kita diajak dia zikir. Berarti dia ngelewatin dada kan? Ngelewatin dada tuh. Sampai ke kanan. Ya, dihunjam. Allah. Dan bacanya bukan dengan lidah. Bacanya dengan kolbu. Jadi yang baca kolbu aja. Dihunjam. Allah. Lidahnya dikunci terus baca Allah. Usahakan ganjil 3 kali, 5 kali, naik 7 kali, terus sampai 21 kali. Bacanya pelan-pelan. Allah. Allah. Jadi kolbu ini disuntik, divaksin dengan nama Allah. Masa badan doangnya divaksin? Ini vaksinasi juga ini. Menyembuhkan kolbu dari penyakit takut. Dan rasakan ya, idza dzukirallah wajilat qulubuh. Surah Al-Anfal ayat 2. Antum kalau nggak percaya praktekin. Kalau enggak kita bimbing. Ya, teman-teman di sini kan sudah nyoba di malam Sabtu kemarin ya. Jika disebut nama Allah, kolbu wajilat. Itu bisa goncang. Oh, bisa begitu deh. Dan bisa berkeringat. Kalau berkeringat itu yang bagus. Maka untuk tahap awal badannya dikeraskan. Tapi kalau sudah 2-3 kali langsung dilembutkan. Dilembutin gitu. Ketika udah nggak kuat, membuangnya harus lembut dan lewat hidung. Bukan lewat mulut. Kalau lewat mulut bisa kebakar tuh. Ya, lewat hidung pelan. Usahakan kalau ada kapas tuh gak bergerak. Apa bunyi keluarnya? Allah. Sampai habis. Kalau bisa ditahan ketika dia 0. Itu sebenarnya. Kalau itu berkaitan dengan medis. Cuma saya gak boleh cerita. Khawatir bertentangan dengan teman-teman medis. Cuma yang saya alami itu sangat berefek sekali. Jadi ketika dibuang semua kosong sampai kita kemudian batuk-batuk.
dia keluar tuh. Ulang lagi, ambil nafas pelan-pelan. Yang ketiga kita ulang lagi. Nah itu bisa dilakukan teman-teman. Jadi menyebut nama Allahnya ganjil ya. 3, 5, 7 sampai 21. Kalau perlu diterusin sampai 100 juga boleh. Tapi minimal 21 dulu. Ini angka spesial 21 itu 7 ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu esa, ganjil, mencintai, suka dengan bilangan yang ganjil. Kalau untuk awal-awal boleh dikerasin badannya, nah, supaya kebuka. Kan apa yang ketutup itu bloknya, jadi dia unblock, kebuka. Mau praktek? Ayo. Baca syahadat dulu. Izin Maulana. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti aku bersaksi. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan. لرضا الله تبارك وتعالى ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي خليفة الله وسناب الابن وساداتنا الأولياء العارف العلماء العاملين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya, coba sekarang lihat dulu saya ya. Jadi caranya dari pusar boleh dibantu pakai tangan dulu untuk awal-awal. Awalnya pakai lidah zahir dulu. Naik ya. Ya, kalau nyontohin dibuang dulu. Sampai ke ubun-ubun, dibawa ke kanan. Terus tangannya dibuat ngepal, dihunjam ke kolbu. Oh. Kolbu itu berkaitan erat dengan jantung. Kolbu yang fisik disebut sanubar, karena mirip dengan pohon sanubar di Arab. Sedangkan kolbu yang batin itu kolb itu sesuatu yang lembut, elastis. Dia bisa bergerak-gerak. Makanya lawannya kolbun qasi, kolbu yang keras. Udah nggak bisa dibilangin, nggak bisa diajak, dikasih 1000 dalil juga nggak terima. Ya. Jadi supaya kolbu kita kan udah keras nih, udah keras karena mungkin ikut aliran apa. Bahkan pendosa itu lebih cepat lembutnya daripada orang ikut aliran-aliran yang menyesatkan. Jadi fikroh-fikroh pemikiran yang meracuni itu lebih cepat merusak kolbu dan lebih cepat tersentuh orang-orang yang terkena maksiat. Karena orang maksiat itu merasa dirinya hina, tapi orang kalau sesat merasa dirinya paling benar. Ini ciri-ciri orang nggak benar. Ciri-ciri orang yang fi qulubihim marad, di kolbunya ada penyakit. Jadi ini penyakit ini yang mau dihantam dengan nama ini. Fi qulubihim marad. Di kolbu mereka ada penyakit-penyakit. Sekarang semua orang sibuk ngurusin penyakit yang zahir, tapi dia nggak mau ngurusin penyakit yang batin. Ya itu tugas kita lah nanti. Ya sama-sama kita nanti. Untuk malam ini jangan pakai yang keras, tapi yang lembut aja ya. Takut nanti gerusak-gerusuk semuanya. Oke, mau langsung coba? Nanti diambil dulu nafasnya. Itu kalau bisa berbarengan. Tarik nafas itu sudah Jadi saya bantu dengan ilustrasi suara saya, tapi teman-teman lidahnya dinaikin ke langit-langit. Dikunci, biar nggak ada teriakan. Oke, sudah dikunci. Karena bagian langit-langit itu banyak makhluk nggak benar gitu. Ya, maka dikunci. Ya. Nah, orang kalau sudah begitu bisa gunjingin orang nggak? Nggak bisa. Nah itu tempat masuk di situ salah satunya. Itu tempat masuknya syaitan ketika berbicara kepada kita. Ke langit-langit itu. Ada saraf-saraf di situ.
Nah, dikunci di sana. Sudah? Coba pejam matanya sama-sama, ayo. Bismillah. Pejam mata, tarik nafas pelan-pelan, pelan-pelan. Sembari narik nafas, baca dari pusar, lewatin dada, sampai ke ubun-ubun, bawah ke bahu kanan, hunjam ke bagian kolbu kiri. Allah. Boleh dibantu pakai tangannya. Ya. Allah. Ini belum ditahan, nanti kita tahan. Sekarang tahu dulu caranya. Lagi terakhir sebelum tahan napas. Allah. Oke. Sekarang tahan napas, teman-teman. Ambil nafas pelan-pelan. Tahan. Baca. Dalam hati. Harus pejam mata. Allah. Baru satu, dua, Allah, tiga, Allah. Lepaskan pelan-pelan. Kalau bisa nggak ada bunyinya. Terus sampai habis, jangan berhenti dulu, sampai habis. Nah, udah ada yang narik nafas lagi soalnya. Oke, diulang lagi. Ambil nafas pelan-pelan, pejam matanya, buang dulu jubah-jubah kita. Untung kalau pakai mesin jubah nggak ada rasa. Hilangin dulu, tanggalin dulu semuanya. Jangan pandang fisik saya. Baca. Sampai ke ubun-ubun, bawah ke bahu kanan, hunjam, Allah, tahan napas, baca, Allah, Allah, ya Allah, Allah, lembutin badannya, Allah, lepasin pelan-pelan, sembari menyebut Allah, yang lembut, dilemesin, selemas-lemasnya. Tadi sudah keras ya. Kalau mau belajar debus, kerasin. Tapi kita nggak ngajarin debus. Kita selembut-lembutnya. Seandainya Allah ambil nyawa, kita meninggal dalam keadaan yang selembut-lembutnya. Gitu ya. Coba lagi. Tarik nafas, tahan 75%, pelan-pelan. Ngambilnya pelan. Tahan. Terus dada, ubun-ubun, bahu kanan, hujam. Allah. Allah. Baca Allahnya pelan-pelan aja. Allah. 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 Dilepasin pelan-pelan menyebut nama. Ya Allah. Sallallahu alaihi Sayyidina. Cuma kalau metode yang paling berat itu setelah dikeluarkan sehabis-habisnya, zikirnya diulang, tapi di dalam kosong. Sehingga badan kita begini jadi sampai batuk-batuk, kalau bisa batuk 2-3 kali baru nafas lagi. Tahan. Terus nggak ada pernafasan ditahan. Nah, kalau yang suka seni suara itu sangat bagus. Antum nggak perlu pakai susuk, nggak perlu pakai apa. Jadi sebelum naik panggung pakai aja itu. Ya, yang sediman-sediman, jawara-jawara itu puncaknya. Ya. Ini karena sudah diizinkan kita buka, karena mereka sudah mengizinkan yang ilmu-ilmu aneh sekarang dibuka. Nah, ini yang bersanad nggak dibuka. Dan sekarang kita buka yang bersanad. Ya. Begitu ya Maulana. Ini diambil oleh masyaikh kita dulu di Madinah, Sidi Syekh Ahmad Amin Ridwan. Ya. Al-Madani, ulama ngajar di Madinah. Gelarnya Syekhud Dalail, memegang 40 tarekat lebih. Jadi dulu dari Madinah semua. Cuma sekarang tematan Madinah nih, udah nggak ada. Ada, diam-diam masih ada. Ya, di rubat-rubat kecil. Nah ini silakan dipakai.
Pagi kalau bisa 15 menit. Sampai berkeringat tuh. Ya. Kemudian sore kalau bisa 15 menit. Gitu. Itu jadi backup. Apalagi para peruqyah, seniman, silakan. Ini jazahnya langsung dari beliau. Ya, saya cuma mediatornya, fasilitatornya, ya, menjelaskannya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barangkali itu Maulana, oleh-oleh kita malam ini. Saya minta ampun kepada Allah, amin. Ya, jika ada salah dan kurang, jika ada sikap menggurui, tidak ada maksud, ini hanya karena perintah, jadi saya sampaikan. Sallallahu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad, sayyidina al-Mahdi, wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.